Bab 7. Gereja yang memperbarui diri. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Bahan Alkitab: Mazmur 104 ayat 30, Yesaya 43 ayat 19-20, Yosua 24, dan 2 Korintus 5 ayat 17. Penjabaran bab 7. Gereja yang memperbarui diri. Pendahuluan. Gereja dan tradisi. Perubahan sebagai hukum kehidupan. Umat Allah yang berubah. Penilaian. Rangkuman. Pendahuluan. Kucing dibiara. Setiap malam kepala biara dan murid-muridnya mengadakan doa malam, dan setiap kali kucing dibiara itu selalu datang mengganggu mereka. Karenanya kepala biara menyuruh mereka mengikat kucing itu setiap kali waktu doa tiba. Setelah kepala biara meninggal dunia, kucing itu terus diikat setiap kali waktu doa tiba. Ketika kucing itu mati, para murid mencari seekor kucing yang lain dan dibawa ke dalam asrama dan diikat untuk memastikan bahwa perintah-perintah kepala biara ditaati pada setiap kali waktu berdoa tiba. Berabad-abad kemudian berlalu, dan murid-murid kepala biara menulis tulisan-tulisan ilmiah tentang makna keagamaan dalam mengikat seekor kucing pada saat berdoa. Gereja dan tradisi. Cerita tentang kucing dibiara mengingatkan kita akan suatu kebiasaan yang muncul tanpa disengaja dan kemudian dijadikan suatu kebiasaan. Aktivitas yang menjadi kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya disebut tradisi. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya sesuatu yang diwariskan, sesuatu yang diturunkan kepada pihak penerus atau kebiasaan. Kebiasaan ini adalah suatu praktik yang sudah diterima sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada. Orang tidak lagi mempertanyakannya karena hal itu dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Gereja dan tradisi. Kebiasaan-kebiasaan apakah yang ada di dalam gereja? Apa yang ada di gereja kita tidak selamanya demikian. Di masa lampau ada kebiasaan untuk menafiskan hanya laki-laki untuk menjadi pendeta.
perempuan dilarang menjadi pendeta karena dianggap tidak layak atau tidak cocok. Urusan perempuan hanya di dalam rumah tangga saja, sedangkan urusan di luar rumah tangga dan kehidupan keluarga menjadi urusan laki-laki. Karena itulah hanya laki-laki yang boleh menjadi pendeta. Padahal seperti yang sudah kita bahas dalam bab 1, gereja perdana adalah gereja yang terbuka, gereja yang merangkul semua pihak yang tersingkirkan. Gereja ternyata adalah sebuah komunitas yang revolusioner dan mengakui kepemimpinan perempuan di gereja. Kepemimpinan perempuan. Kini sudah banyak gereja yang mengakui perempuan sebagai pemimpinnya. Baru-baru ini, Gereja Anglikan di Inggris mengambil keputusan untuk membolehkan perempuan menjadi uskup mereka. Namun demikian, masih ada gereja-gereja yang belum dapat menerima perempuan sebagai pendeta mereka. Untuk mendukung pernyataan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin gereja, beberapa pemimpin Kristen mencoba mencari alasan teologisnya. Ada yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pendeta karena Yesus hanya memanggil laki-laki sebagai murid-muridnya. Sebagai pemimpin ibadah, pendeta berdiri sebagai wakil Yesus. Karena Yesus laki-laki, maka hanya laki-laki sajalah yang paling tepat berdiri sebagai wakil Yesus di dalam kebaktian. Kepemimpinan perempuan. Ada juga yang mengutip kata-kata Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ayat lain yang juga sering digunakan untuk menolak perempuan menjadi pendeta adalah 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya pemerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Peribadahan. Masalah lain yang berkaitan dengan tradisi adalah penggunaan alat-alat musik dalam kebaktian. Alat musik apakah yang layak dan yang tidak layak dipergunakan? Dari warisan tradisi kebaktian yang diturunkan oleh para misionaris Belanda, banyak gereja di Indonesia hanya menggunakan piano dan organ untuk mengiringi nyanyian jemaat. Alat-alat musik yang lain dianggap tabu, misalnya gitar dianggap tidak layak dipergunakan dalam kebaktian. Begitu pula alat-alat musik tradisional seperti gamelan atau gondang Batak dianggap tidak boleh dimainkan dalam kebaktian-kebaktian di gereja karena dianggap sebagai musik orang kafir. Namun sekarang keadaan sudah berubah. Karena itulah sekarang kita melihat banyak sekali gereja yang mengembangkan musik kreatif dengan alat-alat musik yang diangkat dari tradisi tempat. Semua ini membuat ibadah menjadi semakin kaya. Peribadahan. Orang dapat merasakan bagaimana menyembah Tuhan dengan musik setempat, dengan alat-alat musik yang akrab di telinga mereka selama ini. Hal ini sejiwa dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 150 demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya,
Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Peribadahan. Dalam Mazmur singkat ini kita dapat menemukan seruan agar manusia memuji Tuhan Allah dengan berbagai alat musik. Dalam 6 ayat ini kita menemukan 7 alat musik yang disebutkan. Tampaknya semuanya mewakili berbagai alat musik yang digunakan dalam ibadah orang Israel dahulu. Pemikiran teologis. Perubahan berikutnya yang perlu kita pahami adalah perubahan dalam perkembangan teologinya. Banyak orang yang keliru memahami dan menganggap bahwa teologi datang sebagai wahyu dari Allah kepada manusia. Banyak orang tidak paham bahwa teologi atau ilmu tentang ketuhanan adalah hasil refleksi dan pergumulan iman manusia dengan konteksnya sehari-hari. Salah satu contoh tentang perubahan dalam pemikiran teologis adalah pemahaman mengenai bumi dan matahari. Manusia di masa lampau percaya bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Pendapat ini disanggah oleh Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642. Seorang ahli astronomi. Pada tahun 1610, Galileo menerbitkan bukunya Ceteris Nuncius yang memuat hasil pengamatannya dengan menggunakan teleskop yang baru terhadap bagian-bagian bumi, bulan yang mengorbit sekitar Jupiter, bagian-bagian Venus, dan lain-lain. Dari pengamatannya itu, ia menyimpulkan bahwa bumilah yang beredar mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Pemikiran Galileo ini menimbulkan persoalan bagi para teolog pada waktu itu, karena menganut pandangan Aristoteles dan Ptolemeus yang berpandangan geosentris, yaitu bahwa mataharilah yang berputar mengelilingi bumi. Secara khusus Galileo mengatakan bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Begitu pula dengan bulan-bulan yang mengorbit Jupiter. Para astronom Yesuit, pakar ajaran gereja, ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu pengetahuan alam, mula-mula menentang kesimpulan Galileo. Namun dalam 1 dan 2 tahun kemudian, ketika teleskop yang lebih baik ditemukan, mereka pun dapat melakukan pengamatan yang sama sehingga memahami pendapat Galileo. Pemikiran teologis. Pada tahun 1632, Galileo menerbitkan bukunya yang berjudul Dialog Mengenal Dua Sistem Utama Dunia, yang secara tersirat membela pemahamannya tentang heliosentris, bahwa benda-benda di langit, planet-planet dan bumi berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Pada tahun 1633, Dewan Inkuisisi Gereja yang bertugas memeriksa ajaran-ajaran sesat menyatakan bahwa Galileo bersalah karena dicurigai mengajarkan ajaran yang sesat. Galileo dijatuhi hukuman penjara tanpa batas
sampai ia meninggal pada tahun 1642. Baru pada tahun 1992 Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa ia menyesal karena telah menyatakan Galius sebagai penyesat. Pemikiran teologis. Sebuah pemikiran teologis lain yang mengalami perubahan adalah pandangan orang Kristen terhadap orang-orang kulit hitam dan orang kulit berwarna lainnya. Pada masa lampau di dunia barat, termasuk di Afrika Selatan, orang Kristen kulit putih menganggap orang kulit hitam dan kulit berwarna lainnya lebih rendah derajatnya daripada orang kulit putih. Karena itulah mereka layak dijadikan budak. Mereka mengajukan dasar-dasar teologis yang mengatakan bahwa orang-orang kulit putih adalah keturunan Yafet, anak Nuh, sementara orang-orang kulit hitam adalah keturunan Ham, anak Nuh yang dikutuk karena melihat Nuh yang tidur telanjang karena mabuk dan malah menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Untunglah sekarang orang sudah lebih cerdas dan bijaksana, sehingga pemikiran ini sudah ditinggalkan. Perubahan sebagai hukum kehidupan. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah mengatakan, waktu dan dunia tidak diam saja. Perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya memandang ke belakang atau ke masa kini pasti akan kehilangan masa depan. Kata-kata Kennedy ini sangat penting. Dalam dunia binatang, kita dapat menemukan bagaimana kemampuan berubah itu sangat dibutuhkan untuk sebagian binatang untuk menyelamatkan diri. Perubahan sebagai hukum kehidupan. Bunglon misalnya terkenal karena dapat dengan cepat mengubah warna kulitnya sehingga sesuai dengan warna lingkungan di sekitarnya. Apabila ia berada di sekitar dedaunan, warnanya akan berubah menjadi hijau. Itu juga kalau ia berada di atas batang kayu, warnanya akan berubah menjadi kecoklatan. Perubahan inilah yang dapat membuat bunglon menyelamatkan diri dari binatang-binatang pemangsanya. Inilah cara bertahan yang disebut oleh para ahli biologi sebagai mimikri. Mimikri sebagai mekanisme perlindungan diri. Mimikri pertama kali ditemukan oleh Henry Walter Bates, sahabat Charles Darwin, yang datang dari Inggris ke Brasil pada tahun 1832 untuk melakukan penelitian alam. Di sana ia bertemu dengan seorang pakar ilmu alam dari Jerman yang bernama Fritz Miller. Bates dan Miller menemukan beberapa jenis kupu-kupu yang pola sayapnya yang terang mirip sekali dengan kupu-kupu dari jenis lain di daerah itu. Setelah berpikir keras mengapa kupu-kupu itu meniru jenis kupu-kupu yang lain, Bates dan Miller tiba pada kesimpulan bahwa kupu-kupu itu meniru jenis kupu-kupu lain yang beracun yang tidak dapat dimakan oleh burung-burung dan kadal, sehingga mereka tidak akan diserang oleh binatang-binatang pemangsa itu. Mimikri adalah mekanisme perlindungan diri yang dikaruniakan Tuhan kepada jenis-jenis makhluk tertentu, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan mekanisme ini, mereka dapat mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh yang berbahaya dan menjaga kelangsungan hidup mereka dan keturunannya. Luar biasa, bukan?
Manusia berubah. Di antara sekian banyak makhluk hidup, manusialah tampaknya yang paling mampu berubah dan mengikuti perubahan. Karena itulah manusia mampu bertahan sampai sekarang. Dahulu manusia hidup dengan berburu dan mencari makanannya di hutan-hutan. Sekarang ia telah belajar bagaimana beternak dan bercocok tanam, sehingga ia harus belajar merencanakan kehidupannya dengan baik. Ia juga menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Ia belajar membaca tanda-tanda perubahan iklim dan membuat pakaian yang sesuai dengan iklimnya. Di musim dingin ia mengenakan pakaian yang tebal dan menutupi badannya dengan selimut. Namun di musim panas ia mengenakan pakaian yang lebih tipis dan tidak mengurung badannya rapat-rapat. Manusia berubah. Manusia belajar dari makhluk lain. Ia belajar mengenali jenis-jenis tanaman yang dapat dimakan dan dapat dijadikan obat-obatan. Manusia belajar dari katak bagaimana caranya berenang. Ia belajar dari burung bagaimana caranya menciptakan pesawat terbang. Ketika simpanse diserang parasit, diare atau malaria, mereka menggunakan khasiat tumbuhan Aspilia dari keluarga Asteraceae. Daun kasar tumbuhan Aspilia dapat merangsang pencernaan dan membantu simpanse untuk menyingkirkan cacing tambang dan cacing perut lainnya. Pengetahuan ini dimanfaatkan orang-orang di Tanzania untuk mengobati diri mereka. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.